Here we go, Barcelona sepakat boyong Karim Adeyemi dari Dortmund. Barcelona telah mencapai kesepakatan dengan Borussia Dortmund untuk merekrut penyerang Karim Adeyemi. Transfer itu menjadi salah satu langkah penting Blaugrana dalam memperkuat lini depan menjelang musim 2026,27. Menurut laporan Fabrizio Romano, Dortmund akhirnya menerima tawaran kedua Barcelona setelah proposal pertama senilai 20 juta euro atau sekitar 412 miliar ringgit ditolak. Kesepakatan terbaru disebut bernilai 22 juta euro setara dengan 453 miliar ringgit sebagai biaya tetap. Ditambah bonus sekitar 7 juta euro sekitar 144 miliar ringgit yang terkait dengan pencapaian tim dan jumlah penampilan sang pemain. Dengan demikian total nilai transfer diperkirakan mencapai 29 juta euro atau sekitar 597 miliar rupiah. Selain itu, Dortmund juga berhasil memasukkan klausul penjualan kembali sebesar 35% untuk transfer Adeyemi di masa depan. Klausul tersebut membantu Barcelona menekan biaya awal yang harus dibayarkan. Adeyemi memang sudah lama dikabarkan ingin mencari tantangan baru demi mendapatkan menit bermain yang lebih konsisten. Meski sebelumnya lebih sering dikaitkan dengan klub-klub Premier League, pendekatan Barcelona membuat pemain berusia 24 tahun itu akhirnya memilih melanjutkan karier di Spanyol. Musim lalu Adeyemi tampil dalam 44 pertandingan bersama Dortmund di semua kompetisi dan mencatatkan 10 gol serta 8 assist. Kontribusi tersebut membuatnya tetap menjadi salah satu pemain yang menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa. Setelah kedua klub mencapai kesepakatan, Adeyemi dijadwalkan menjalani tes medis sebelum menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Penyerang timnas Jerman itu juga dilaporkan akan menerima gaji bersih sekitar 6 juta euro per musim sekitar 123 miliar rupiah. Barcelona masih kepincut Julian Alvarez Yamal ikut merayu sang striker. Bintang muda Barcelona Lamine Yamal kembali menyuarakan keinginannya untuk bermain bersama Julian Alvarez di Camp Nou. Winger berusia 18 tahun itu menilai penyerang Atletico Madrid tersebut memiliki kualitas yang sangat sesuai dengan filosofi permainan Blaugrana. Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, Yamal memuji kemampuan Alvarez dan mengaku seluruh pemain Barcelona akan menyambutnya dengan tangan terbuka jika transfer itu benar-benar terwujud. Semua orang tahu dia adalah pemain hebat, tipe pemain yang ingin dimiliki semua tim. Saya sudah pernah mengatakannya, kami akan dengan senang hati menyambutnya. Jika dia datang, kami semua akan sangat bahagia, katanya. Menurut saya, dia sangat cocok dengan gaya bermain Barca. Saya tidak tahu bagaimana situasinya, tetapi saya berharap itu bisa terjadi, lanjut Yamal. Alvarez memang telah berkembang menjadi salah satu penyerang paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Setelah sukses bersama Manchester City, ia melanjutkan karirnya di Atletico Madrid dan tetap menunjukkan ketajamannya di bawah asuhan Diego Simeone. Kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan serta etos kerja yang tinggi membuat pemain asal Argentina itu disebut-sebut sebagai target yang sangat menarik bagi Barcelona. Yamal pun tidak ragu menyebut Camp Nou sebagai tempat ideal bagi Alvarez untuk melanjutkan kariernya. Dia akan datang ke klub terbaik di dunia dengan supporter terbaik di dunia dan kota terbaik di dunia menurut saya. Kalau saya berada di posisinya, saya akan melakukannya. Jika dia ingin datang, kami menunggunya, ujar Yamal. Di tengah ajakan terbuka dari Yamal, situasi Alvarez di Atletico Madrid disebut tidak sepenuhnya tenang. Barcelona bidik Eli Junior Kroupi jika gagal dapatkan Julian Alvarez. Barcelona mulai menyiapkan langkah cadangan apabila usaha mereka mendatangkan Julian Alvarez menemui jalan buntu. Klub asal Catalonia itu kini disebut serius memantau striker muda Bournemouth Eli Junior Kroupi sebagai alternatif untuk memperkuat lini serang musim depan. Manajemen Barcelona sadar bahwa mencari penyerang berkualitas pada bursa transfer kali ini sangat sulit. Jumlah striker top yang tersedia di pasar tidak banyak, sementara harga pemain terus meningkat tajam. Situasi itu membuat klub harus menyiapkan beberapa opsi sekaligus. Meski begitu, Julian Alvarez tetap menjadi target utama Blaugrana. Direktur olahraga Deco dan pelatih Hansi Flick menilai penyerang Atletico Madrid tersebut cocok dengan kebutuhan tim. Barcelona bahkan siap mengeluarkan dana besar demi memboyong pemain asal Argentina itu.
Namun kondisi keuangan klub membuat mereka tidak ingin membayar terlalu mahal. Barcelona hanya akan bergerak sejauh harga transfer masih dianggap masuk akal oleh manajemen. Karena itulah, nama Eli Junior Kroppi mulai mendapat perhatian lebih serius di internal klub. Menurut laporan Sport, Barcelona telah mengikuti perkembangan penyerang berusia 19 tahun itu sepanjang musim lalu, setelah ia tampil impresif bersama Bournemouth di Premier League. Kroppi dinilai memiliki karakter permainan yang cocok dengan filosofi Barcelona. Ia dikenal cepat, lincah, dan punya kemampuan teknik yang baik. Selain itu, sang pemain juga dianggap cerdas dalam mencari ruang, kuat dalam duel 1 lawan 1, serta mampu membangun kombinasi permainan dengan rekan setimnya. Barcelona tetap menghadapi masalah besar dari sisi finansial. Bournemouth dikabarkan memasang harga tinggi untuk sang pemain dan tidak ingin membuka negosiasi di bawah 100 juta pound sekitar 2 triliun. Angka tersebut dianggap terlalu mahal bagi Barcelona, terutama untuk pemain muda yang belum memiliki banyak pengalaman di level tertinggi. Khianati Barcelona, jebolan La Masia sepakat gabung Real Madrid. Kabar mengejutkan datang dari bursa transfer usai Marc Cucurella sepakat bergabung Real Madrid di musim panas 2026. Kabar ini datang secara tiba-tiba saat bek milik Chelsea itu tengah fokus membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Dinukil dari cuitan jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Marc Cucurella dan Real Madrid telah mencapai kesepakatan lisan. Disebutkan jika bek berusia 27 tahun itu merupakan bek kiri yang diidamkan pelatih anyar Los Blancos, Jose Mourinho. Lebih lanjut, Romano menyebut jika ex-pemain Getafe itu akan merapat ke Estadio Santiago Bernabeu setelah Piala Dunia 2026. Meski sudah mencapai kesepakatan lisan, bukan berarti pemain berkebangsaan Spanyol itu akan langsung bergabung. Pasalnya, Real Madrid harus bernegosiasi dengan Chelsea soal biaya transfernya, mengingat kontraknya yang masih tersisa hingga Juni 2029. Sejauh ini The Blues belum mematok harga pasti untuk Marc Cucurella, tetapi mereka dikabarkan siap melepas bek andalannya tersebut dengan tawaran yang tepat. Terlepas dari negosiasi ini, kesepakatan ini membuat Cucurella dengan El Real ini membuatnya mengkhianati Barcelona. Sebagai informasi tambahan, Cucurella dikenal sebagai salah satu produk Akademi Blaugrana atau La Masia. Dirinya tercatat membela Los Culés sejak 2012 dan dilepas ke Eibar secara permanen pada musim panas 2019 dan ditebus di tahun yang sama. Selama berkarir di Barcelona, Cucurella jarang mendapat kesempatan untuk tampil di tim utama. Tercatat dirinya baru tampil sekali bagi tim utama raksasa Catalunya itu, yakni di Copa del Rey 2017-2018 selama 7 menit saja. Sekadar informasi pelengkap, Real Madrid sejatinya bukanlah klub yang dikaitkan dengan Cucurella sejak musim 2025-2026 berakhir. Nyatanya, pemain kelahiran Alela Spanyol itu lebih dulu dikaitkan dengan kepindahan ke Atletico Madrid.